Agresi militer merupakan aksi penyerangan yang dilakukan oleh pihak Belanda terhadap pihak Indonesia. Pada kala itu, Belanda masih berambisi untuk merebut kembali bumi pertiwi. Mereka mengambil hasil bumi dan menjadikannya sebagai upeti bagi kerajaan Belanda. Selain itu, operasi ini bertujuan juga untuk membangkitkan bisnis-bisnis Belanda, terutama bisnis perkebunan yang saat itu sudah tidak beroperasi, yang banyak ditemukan di Pulau Jawa bagian timur. Nah, pihak Belanda saat itu berharap sektor perkebunan ini menjadi pemasok utama bagi kas Belanda saat itu yang sudah mulai menipis. Mengapa demikian? Kas Belanda ini menipis karena saat itu digunakan untuk keperluan-keperluan perang. Aksi agresi militer ini terjadi sekitar 1947, yang dimana pada saat itu Indonesia sudah menjadi negara yang merdeka karena telah memproklamirkan pada 1945. Selain untuk menguasai wilayah Indonesia, pihak Belanda juga mengajak Indonesia untuk berkoalisi membangun negara Republik Indonesia Serikat, yang dimana negara Republik Indonesia Serikat ini diketuai oleh Ratu Belanda. Nah, koalisi ini berjalan ditengahi oleh pihak Inggris. Setelah beberapa waktu, muncullah Perjanjian Linggarjati. Dan dengan munculnya Perjanjian Linggarjati tersebut, terjadilah aksi gencatan senjata. Akan tetapi, justru pihak Belanda malah melanggar perjanjian-perjanjian tersebut dan melancarkan aksi polisional. Mengapa demikian? Mereka menganggap aksi polisional karena Belanda menganggap bahwa Indonesia dan Belanda sudah menjadi negara yang sama. Tetapi bagi bangsa Indonesia itu merupakan aksi agresi atau aksi penyerangan. Sebelum Belanda melancarkan aksi agresinya, terlebih dahulu pihak Belanda mengirimkan sebuah nota ultimatum kepada pihak Indonesia yang wajib dibalas dalam tempo 14 hari. Nota tersebut berisi 4 poin utama. Yang pertama, pembentukan pemerintahan federal sementara secara bersama-sama antara pihak Belanda dengan pihak Indonesia. Yang kedua, pembentukan Dewan Urusan Luar Negeri. Ini berkaitan dengan diplomasi. Dan yang ketiga, Dewan Urusan Luar Negeri bertanggung jawab penuh atas ekspor, impor, dan devisa. Hal ini berkaitan dengan sektor ekonomi. Dan yang terakhir, pembentukan pasukan keamanan bersama atau dengan istilah gendarmeri. Nah, pada saat itu Indonesia memiliki kabinet yang berada di bawah pimpinan Sultan Syahrir. Pada dasarnya Sultan Syahrir menyetujui beberapa usulan yang diberikan kepadanya. Akan tetapi, ia dengan tegas menolak mengenai pembentukan pasukan keamanan bersama. Lalu, pada bulan Juni 1947, kabinetnya pun jatuh. Pada 3 Juli 1947, maka terbentuklah kabinet baru di bawah naungan Amir Syarifuddin. Amir Syarifuddin ini dibantu oleh 31 menteri dalam menjalankan kabinetnya. Kabinetnya bekerja dari Juli hingga November. Amir Syarifuddin pun tidak setuju dengan permintaan Belanda mengenai pembentukan pasukan keamanan bersama. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya jika Indonesia menyetujui keinginan tersebut, maka di mana kedaulatan Indonesia sebagai sebuah negara yang sudah merdeka? Oleh karenanya, dengan tegas Amir Syarifuddin menyatakan tidak akan mengikuti dan menyetujui keinginan Belanda mengenai pembentukan pasukan keamanan bersama. Agresi militer 1 berlanjut hingga tanggal 21 Juli 1947. Di tengah malam, pihak Belanda berhasil melancarkan aksi polisional yang pertama. Pasukan bergerak dari Jakarta dan Bandung untuk menguasai Jawa Barat dan dari Surabaya untuk menguasai Madura dan ujung timur. Pasukan yang lebih kecil menguasai wilayah Semarang. Dengan demikian, Belanda berhasil menguasai pelabuhan di Jawa, dan di Sumatera Belanda berhasil menguasai perkebunan di sekitar Medan. Instalasi minyak dan batu bara di Palembang dan Padang diamankan. Pasukan-pasukan Republik bergerak mundur dalam kebingungan dan menghancurkan apa saja yang dapat mereka hancurkan. Di beberapa daerah terjadi aksi-aksi pembalasan orang-orang Cina di Jawa Barat, dan kaum bangsawan yang dipenjarakan di Sumatera Timur dibunuh.
beberapa orang Belanda termasuk Van Mook ingin menguasai kembali, merebut kembali daerah Yogyakarta. Tetapi pihak Amerika dan Inggris yang tidak menyukai aksi polisional tersebut menggiring Belanda untuk menghentikan peperangan terhadap Republik Indonesia. Ibu kota Republik Indonesia dapat dikurung Belanda. Hubungan ke luar negeri pun bagi Indonesia mengalami kesulitan karena pelabuhan-pelabuhan telah dikuasai oleh Belanda. Secara ekonomis, Belanda juga berhasil menciptakan kesulitan bagi Republik Indonesia. Daerah penghasil beras jatuh ke tangan Belanda. Hubungan keluar juga terhambat karena blokade Belanda. Tetapi Belanda belum berhasil mengalahkan semangat dan kekuatan tentara Indonesia yang didukung oleh kekuatan rakyat. 1947, pemerintah India dan Australia mengajukan permintaan resmi agar masalah Indonesia-Belanda dimasukkan dalam agenda Dewan Keamanan PBB. Permintaan tersebut diterima baik dan dimasukkan dalam agenda sidang Dewan Keamanan PBB. Pada tanggal 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB memerintahkan perhentian permusuhan kepada kedua belah pihak dan mulai berlaku sejak 4 Agustus 1947. Dan untuk mengawasi pelaksanaan gencatan senjata, PBB membentuk komisi konsuler yang anggota-anggotanya berisikan para konsul jenderal yang berada di wilayah Indonesia. Diketuai oleh Konsul Jenderal Amerika Serikat yakni Dr. Waterproof dengan beranggotakan Konsul Jenderal Cina, Belgia, Inggris, Prancis, dan Australia. Komisi konsuler diperkuat dengan personel militer dari Amerika Serikat dan Prancis sebagai peninjau militer. Menurut laporannya kepada Dewan Keamanan PBB, Komisi konsuler menyatakan bahwa tanggal 30 Juli sampai tanggal 4 Agustus 1947, pasukan masih mengadakan gerakan militer. Pemerintah Indonesia menolak garis demarkasi yang dituntut oleh pihak Belanda berdasarkan kemajuan-kemajuan pasukannya setelah pemerintah melakukan gencatan senjata. Namun, perhentian tembak-menembak tidak dimusyawarahkan dan belum ditemukan cara yang tepat untuk menyelesaikannya. Pada tanggal 3 Agustus 1947, Belanda menerima resolusi DKPBB dan memerintahkan kepada Van Mook untuk menghentikan tembak-menembak dan dilaksanakan pada malam hari yaitu tanggal 4 Agustus 1947. Lalu, pada tanggal 14 Agustus 1947, dibuka sidang DKPBB dari Indonesia hadir antara lain Sultan Syahrir. Di dalam pidatonya, Syahrir menegaskan bahwa untuk mengakhiri berbagai pelanggaran dan menghentikan pertempuran perlu diadakannya komisi pengawas. Agresi militer 1 belum berakhir sampai di sana, karena pada tanggal 25 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB menerima usulan dari Amerika Serikat untuk membentuk suatu komite, yaitu Committee of Good Officer for Indonesia atau Komisi Jasa-Jasa Baik untuk Indonesia yang lebih dikenal dengan Komisi Tiga Negara. Sebelum Komisi Tiga Negara datang ke Indonesia, Belanda terus-menerus memperluas wilayah kedudukannya di Indonesia. Menurut garis Van Mook, wilayah Republik Indonesia lebih sedikit dari sepertiga wilayah Jawa, yakni wilayah Jawa Tengah bagian timur, dikurangi dengan pelabuhan-pelabuhan dan perairan laut. Nah, kita flashback sebentar. Kita tahu bahwasanya pada tanggal 25 Agustus 1947, PBB telah membentuk suatu komisi yang lebih dikenal dengan Komisi Tiga Negara yang terdiri dari negara Belgia yang dipilih oleh negara Belanda, kemudian ada Australia yang dipilih oleh Indonesia, dan ada Amerika Serikat yang menjadi penengah antara negara Indonesia dan negara Belanda. Komisi Tiga Negara ini baru resmi dibentuk pada tanggal 18 September 1947. Komisi Tiga Negara ini juga berperan sangat penting bagi Indonesia pada masa itu, karena berkat Komisi Tiga Negara ini, Indonesia jadi mendapatkan lebih banyak dukungan dari negara-negara lain. Hal ini disebabkan karena Belanda yang terus-menerus melanggar perjanjian-perjanjian yang telah dia berikan. Seperti salah satu contohnya yaitu Perjanjian Linggarjati yang telah diingkari oleh Belanda.